Ini ada beberapa impian ya, yang biasanya kita semua ini mempunyai impian. Cuma antara satu dan lainnya biasanya tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin punya impian ingin lunas hutang, ingin memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak, kemudian beli rumah, kemudian umroh, haji, dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya tanya satu-satu, pasti jawabannya beda-beda ya. Nah, antara lain seperti ini nih. Jadi ada yang ingin menjadi bisnis setelah pensiun nih, persiapan setelah pensiun kita mempunyai bisnis, bisa juga seperti itu. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau kita untuk mencapai impian yang tadi itu beli rumah, umroh, haji dan lain sebagainya, beli mobil dan sebagainya ya, itu bisa nggak sih kalau kita tidak action, kita cuma diem, cuma berdoa, ya Allah, aku tuh pengen banget umroh, pengen punya rumah, cash, tapi kita nggak melakukan apa-apa, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya, berarti harus ada action yang kita lakukan gitu ya. Antara lain adalah kita ikut ke dalam bisnis atau melaksanakan bisnis sampingan ya, bisnis sampingan. Nggak apa-apa nih, jadi saya nggak pakai layar aja ya. Nah, jadi seperti saya tadi jelaskan di awal, jadi bisnis ini bisa menjadi bisnis sampingan masih sebagai karyawan, mahasiswa atau lain sebagainya. Ya, jadi kita bisa dapat double income. Jadi karyawan ada, dari bisnis juga ada, atau menjadi bisnis ini adalah bisnis utama juga bisa. Saat ini terus terang ini menjadi bisnis utama saya ya, karena saya sudah resign dan alhamdulillah income-nya juga ya sama ya, lebih lah ya dari dulu saya kerja, jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi bisa kalau Bapak Ibu di sini teman-teman mau fokus di sini juga bisa banget insya Allah ya. Nah, kemudian kenapa sih kita itu berdagang atau mungkin kita menjalankan bisnis ini? Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Jadi kalau kita melakukan perdagangan itu atau kita melakukan bisnis BP ini ya, itu salah satunya adalah kita menjalankan sunnah Rasul. Baik, ini sebentar ya, ada teknisi mau cek dulu. Silakan Pak. Oke. Ya Bapak lanjut. Oh sudah, oke. Makasih Mas. Masnya datang langsung bisa nih, kayaknya ada magnet gitu ya. Makasih ya Mas. Ya Masya Allah. Nah, ini tadi sudah dibalas ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Jadi kalau kita melaksanakan bisnis ini, kita sudah mendapatkan fadilah pahala insya Allah, karena kita sudah melaksanakan sunnah Rasul ya. Kemudian berikutnya adalah dengan berdagang itu next. Oke. Kita mendapatkan income tanpa batas. Jadi kalau kita rajin, otomatis income yang kita dapat akan lebih banyak gitu. Misalnya nih bulan ini kita dapat income-nya 5 juta nih, ini ya profit ya, bukan omset, 5 juta. Bulan depannya kita lebih banyak melakukan penawaran ke banyak orang, otomatis bisa 10 juta atau lebih ya, tidak terbatas. Bisa juga 20 juta. Bahkan dari tim kami ada yang dapat income sampai dengan 100 juta, ada. Banyak malah ya. Jadi income ini tidak terbatas gitu. Karyawan, bagaimana dengan karyawan? Karyawan juga bagus, tapi biasanya antara tahun ini dan tahun depan itu gajinya paling ada kenaikan berapa persen gitu ya. Ada ini adalah hitungannya gitu. Tapi kalau income tanpa batas adalah di bisnis ya. Oke, kemudian usaha ini bisa diwariskan nih teman-teman semuanya, dan sudah banyak juga pembuktiannya ada waktu itu ya di salah satu komunitas yang lain tuh ya. Ibunya meninggal gitu ya. Nah, akhirnya sekarang bisnis BP ini dijalankan oleh anaknya gitu ya. Jadi ini adalah bisnis yang bisa diwariskan. Atau di sini ada teman kita juga ya. Jadi beliau ini mengajak suami dan mengajak anak-anaknya untuk menjalankan bisnis. Jadi bisa juga jadi bisnis keluarga, couplepreneur gitu ya. Enak kan kalau bisa bareng pasangan ya, kemudian bareng keluarga juga. Nah, oke, next. Ini adalah founder kita, Mas Ipo Santosa. Teman-teman boleh disimak ya, nanti ada pertanyaan dan saya mau kasih hadiah loh ya. Disimak aja kira-kira pertanyaannya apa nih gitu ya. Nah, ini founder kita adalah Mas Ipo Santosa. Beliau adalah, oke, kita cek sama-sama ya. Kita dengarkan sama-sama video berikut ini ya. Tokoh kebanggaan Indonesia, versi RCTI. Penulis 1 juta eksemplar, melampaui mega bestseller. Penulis berpengaruh, meraih Movie Award dan IKAPI Award. Pembicara internasional, belasan negara, 5 benua. Pendiri kampus, SD, dan TK.
70-an cabang se-Indonesia. 20-an mentor pilihan Kementerian Pendidikan. Mari kita sambut Ipo Santosa. Alhamdulillah ya, ini jadi adalah founder kita Mas Ipo Santosa. Beliau adalah motivator 5 benua dan penulis buku mega bestseller. Nah, beliau ini punya visi dan misi agar muslim itu kaya. Karena kalau beliau mau mengkayakan diri dia sendiri, beliau tinggal taruh-taruh aja ya di apotek besar, di mall atau di mana, udah beliau kaya sendiri gitu. Tapi kenapa beliau membuat sistem seperti ini, ada reseller, ada distributor dan lain sebagainya, karena beliau itu ingin kita semua juga kaya gitu. Karena kalau kita kaya, kita otomatis bisa bersedekah lebih banyak, bisa membantu orang lebih banyak, dan bisa paling kalau di keluarga bisa memberikan pendidikan yang layak ya, dan lain sebagainya insya Allah ya. Amin amin robbal alamin. Nah, ini adalah video ya, sama-sama disimak. Bisnis ini adalah bisnis yang praktis, tidak perlu SDM, tidak perlu sewa ruko, tidak perlu modal yang besar gitu ya. Baik, kita sama-sama simak video berikut ini. Jadi artis ya, tokoh ya, banyak yang sudah join di bisnis BP. Beliau ini, mereka ini bukan hanya konsumsi tapi juga sudah menjalankan bisnis BP ya. Nah, BP ini adalah produk kesehatan dan bukan bisnis sampingan ya. Kemarin lagi COVID penjualan kita tinggi, tapi setelah COVID pun kita masih tetap bisa bertahan, malah juga kita bisa naik ya. Alhamdulillah. Dibina langsung oleh Mas Ipo Santosa. Tidak perlu sewa ruko, tidak perlu sewa tempat ya. Jadi kita hanya fokus untuk menjualkan saja, tidak perlu karyawan. Tidak perlu produksi, kita hanya fokus untuk menawarkan dan menjual saja. Bisnis ini adalah bisnis praktis dan mudah dijalani. Bisnis ini sangat cocok loh bagi pemula. Seperti dulu saya ya, 23 tahun jadi karyawan, saya kan di belakang meja, nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Tapi karena di sini di mentoring, diajarin bisnisnya, jadi nggak hanya beli terus ditinggalkan gitu aja, nggak. Tapi kita dibimbing, diajarin ya, alhamdulillah, akhirnya sampai bisa. Jadi dibimbing sampai menghasilkan, dan juga nanti akan ada, kalau misalnya teman-teman di sini ya akhirnya sudah join di bisnis ini, nanti juga ada kesempatan untuk bisa langsung ketemu dengan Mas Ipo Santosa, karena kita juga ada pembinaan-pembinaan yang secara Zoom juga ada, dan juga secara offline ya, bisa ketemu langsung tuh ya, keren banget Masya Allah. Nah, ini adalah produk-produk dari BP Group. Ya, mungkin teman-teman bisa juga lihat di meja ya, lebih jelasnya di sini ada British Propolisnya, ada yang merah untuk dewasa, kemudian ada yang hijau untuk anak-anak, kemudian juga ada Basic untuk mata, untuk tulang ya. Kemudian juga ada skincare-nya, ada serum, kemudian ada facial wash, ada night cream, day cream ya. Dan juga ada yang terbaru, ini adalah Norway. Norway ini adalah produk suplemen kesehatan untuk anak yang mengandung salmon ya, Masya Allah, komplit. Oke, next. Ini untuk British Propolis ya. Kita biasanya pakai jembatan keledai biar gampang. Aktif 3, aroma kental ikat Inggris FDA, dan biasanya kita dalam waktu 3 hari kita sudah merasakan manfaat dari British Propolis. Saya selalu bawa loh BP-nya dari kantong saya loh. Di kantong ada, di tas ada ya, Masya Allah. Nah, jadi ini produknya sangat kecil ya kalau kita bandingkan dengan produk yang lain. Tadi kan sudah dibahas tuh Aktif 3 ya. Jadi dari aromanya udah beda. Kalau dicium aromanya sudah berbeda. Yang membedakan bahwa propolis ini adalah propolis asli tanpa campuran ya. Nah, kemudian dari warnanya juga hitam pekat ya. Nih, hitam pekat ini yang menandakan bahwa ini seperti biangnya propolis, bagus banget. Ya, premium karena memang khasiatnya juga terbukti. Kemudian dicium ya, aromanya sudah khas banget ya. Ini kalau diteteskan di dalam gelas, gelas misalnya 100 ml ditetes, itu langsung warnanya kelihatan keruh ya. Oke. Kita akan lanjutkan berikut ini ya. Itu tadi ya kelebihan dari British Propolis. Kemudian dari kelebihan dari skincare apa? Skincare biasanya kan memang mengandung kolagen, alpha-arbutin, dan kelebihan dari produk BP ini ya, skincare-nya adalah mengandung propolis, Masya Allah ya.
Jadi insya Allah aman banget kita pakai untuk kulit kita. Takutnya ya kalau misalnya kita memakai skincare yang tidak tahu kedepannya seperti apa, kan takutnya menimbulkan efek samping. Tapi alhamdulillah banget untuk BP ini skincare-nya mengandung propolis, insya Allah aman banget ya. Nah oke, next. Ini adalah beberapa testimoni ya. Asam urat, kolesterol, diabetes. Biasanya kita ikat tadi ya, imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes. 4 itu aja. Tapi ternyata begitu sudah kita ke konsumen, testimoninya tuh banyak banget. Ternyata ya kayak saya tuh alhamdulillah membaik. Suami saya ada darah tinggi juga membaik. Kakak saya juga ada tiroid, alhamdulillah. Apalagi kalau dari konsumen yang lain ada stroke dan lain sebagainya. Jadi yang tadi kita bilang ikat itu begitu di share atau mungkin sudah banyak konsumen yang merasakan manfaat, ternyata banyak banget testimoni yang kita terima, alhamdulillah. Ini juga bisa ya untuk menambah kecerdasan anak. Kemudian ini darah tinggi, DBD dan lain sebagainya. Nah BP ini bisa sebagai stamina pada saat menjalankan haji dan umroh. Nah alhamdulillah kami juga beberapa kali sering mengadakan acara seperti ini di depan jamaah umroh ya, karena memang perlu banget kita pada saat umroh itu kan bingung ya, kadang mau bawa suplemen yang mana nih, ini buat pusing obatnya ini gitu ya. Kalau buat sakit mah obatnya ini, buat sakit gatal obatnya ini. Kalau BP alhamdulillah kita ibarat bawa satu apotek nih teman-teman semuanya, jadi bisa buat semuanya. Alhamdulillah ya, obat luar bisa dan obat yang diminum juga bisa. Oke, next. Oke, ini adalah untuk Bresi Pro seperti ini adalah untuk tulang dan sendi. Jadi kalau misalnya ada keluhan tulang, dengkul sakit, pegel, ini bisa pakai Bresi Pro. Nah kemudian ini juga efeknya bisa enak tidur. Nah kemudian untuk Basic Eye, ini ada keluhan di mata ya. Untuk suplemen untuk mata, kayak saya kan pakai kacamata nih, merasa lebih enak lah ya pakai ini. Pakai Basic Eye bisa mengurangi minus ya, asalkan diminum secara teratur. Oke, ini adalah skincare ya. Tadi saya sudah jelaskan mengandung alpha-arbutin, kolagen dan juga mengandung propolis ya. Oke, fat hitam bisa hilang. Nah, ini dia lah. Ini adalah new product yang masya Allah ini langsung selalu sold out ya sampai kehabisan. Nah, ini adalah hair tonic. Jadi ini modelnya semprot nih. Biasa kan kita gitu-gitu ya tuangnya, ini semprot aja. Ini praktis banget dan bisa mengatasi rambut rontok atau ketombe. Next. Nah, masya Allah tabarakallah ya, ini sudah Papi mungkin di hold dulu sebentar. Aku udah janji mau ngasih pertanyaan ya sebentar. Saya mau ngasih hadiah dulu nih untuk satu orang pertanyaan ya. Oke, saya akan ajukan pertanyaan tadi. Mengantarkan mitra-mitra naik 3-10 kali lipat ya. Kemudian mitra-mitra lunas hutang, berangkat umroh, haji, mengumrohkan, trip Swiss, Jerman, Turki, Asia, dan bus couple planner. Kita bakal kasih aplaus yang sangat meriah untuk Bapak Ridwan Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat suaranya lebih kencang lagi bisa? Biar semangat. Umroh sekeluarga, bisa lunas utang, bisa beli rumah secara cash, bisa pendidikan buat anak-anak gitu, mau? Kita masuk ke bisnis ya, oke. Nah, pasti saya yakin Bapak Ibu di luar sana pasti banyak banget ajak bisnis, betul? Ya pasti ajak bisnis apa, BC segala macam banyak banget nih. Tapi kita harus tahu nih gimana sih kita bisnis yang baik gitu ya. Jadi ada tipsnya. Jadi nggak pas udah ikutan ternyata gitu-gitu aja malah nggak menghasilkan gitu, malah jadi beban akhirnya malah ya. Jangan ya kalau sudah mencari. Nah ternyata ini kita jual apa Bapak Ibu? Produknya yang dibutuhkan banyak orang. Kenapa? Nah karena dipakai akhirnya laku. Kalau banyak laku untungnya pasti banyak, cuannya jadi banyak, impiannya cepat tercapai gitu ya. Terus yang kedua ternyata ini bisnis tuh banyak di luar sana. Kita harus cari bisnis yang banyak kelebihannya. Kalau gitu-gitu aja sama aja banyak pesaing gitu ya. Mau tahu gak kelebihan dari BP itu apa? Mau. Halo? Mau. Oh, saking gak ada yang mau. Kita tutup kalau nggak mau. Oke, kita coba lihat nih ya. Nah, kelebihan kita tuh bisnis seperti ini, kita anggap bisnis berjaringan ya. Mungkin nih Bapak Ibu ada mikir, MLM, bener nggak? Nah, langsung iya, kayaknya dari tadi udah gatal nih. Sebenarnya gini, kalau MLM pasti berjaringan,
ya. Belum tentu MLM, betul nggak? Ya. Contohnya gini, BCA jaringan nggak? Mandiri jaringan nggak? Tapi MLM bukan? Tidak. Nah, berarti bukan ya, berarti itu ada bedanya. Nah, sistem jaringan umumnya ya, kantor pusatnya itu pasti ikut jualan. Kalau boleh cek di luar sana. Tapi kalau di BP, kantor pusat nggak jualan. Tadi kalau kita simak Mas Ipo, beliau adalah mentor 5 benua, sangat ngetop gitu ya, dan bukunya sangat bermanfaat sampai kurang lebih 500.000 orang berubah kehidupannya, berubah ekonominya lebih baik setelah baca buku beliau dan ikut mentoringnya beliau. Jadi orang banyak yang tertarik tuh, Mahdit kan Mas Ipo ya. Banyak yang pengen gabung, banyak. Yang dari Mas Ipo banyak gak banyak, tapi sama Mas Ipo tidak di-handle sendiri di pusat, tapi di kita yang akan handle ke kitanya. Jadi kita nggak akan bersaing dengan pusat. Terus pembinaan, biasanya kalau pembinaan di yang berjaringan biasanya setahun paling sekali, pas milad gitu ya, ngundang artis, ngundang pembicara dan seterusnya. Kalau di kita, waduh banyak banget ya, sampai kita bisa milih. Nah ini kita lihat nih, ada yang offline, ada yang online. Jadi kita bahkan ada yang belajar itu jam 3 dini hari. Dibiasakan kita tahajud, dibiasakan juga kalau yang mau sahur, ayo kita sahur bareng gitu ya. Luar biasa, di waktu yang mustajab kita belajar. Terus ini secara detailnya ya kita bisa lihat. Pertama ini tadi bukan MLM, udah jelas ya. Dan kalau MLM biasanya kalau rekrut orang dapat uang nggak? Dapat ya. Kalau di kita enggak. Kita intinya jualan baru dapat profitnya. Nanti ini ada video seorang ustadz yang insya Allah Bapak Ibu pasti kenal. Lalu produknya dijelaskan itu sangat bermanfaat, tertera di Al-Quran. Jadi obat-obatan banyak bagus-bagus, yang herbal-herbal bagus, tapi di kita ada di An-Nahl ayat 69 bahwa dari lebah keluarlah cairan yang merupakan obat buat manusia. Yang bilang obat siapa tadi? Allah ya. Kalau kita sakit berobat ke dokter nih, dikasih obat, Bapak Ibu minum nggak? Minum, karena percaya ini obat kata dokter bisa nyembuhin. Itu dokter, sama-sama manusia sama kayak kita. Tapi di Al-Quran Allah yang bilang cairan dari lebah, propolis adalah obat buat kita. Udah harus hakul yakin. Berarti insya Allah produknya bermanfaat dan kita premium. Kita sudah FDA. Bapak Ibu ada tahu FDA itu apa? Tahu? Standar internasional. Ya betul. Kalau nggak ada yang tahu, ada yang BPOM tahu nggak BPOM? Tahu ya, standar obat makanan minuman Indonesia. Nah, FDA itu kita anggaplah kayak BPOM-nya tingkatnya dunia. Jadi tidak semua produk, dia kan badannya itu ada di Amerika. Tidak semua produk Amerika pun dapat FDA karena ketat sekali, susah. Jadi kalau sudah dapat FDA, pasti dia kualitasnya premium. Terus harga sudah distandarkan. Banyak bisnis di luar sana yang awalnya bagus nih, pas yang gabung pemodalnya yang kecil-kecil gitu ya, gabung banyak bagus, tapi gitu pemodal besar datang beli banyak, terus dia banting harga, hancur nggak harganya, rusak, akhirnya nggak bisa jalan, banyak ya, contohnya banyak lah beberapa. Terus nah ini dimentoring oleh, ini sebenarnya paling mahal kata saya, dimentoring oleh Pak Ipo Santosa. Kenapa? Sebelum beliau fokus di BP, beliau adalah konsultan bisnis, Telkom, Mandiri, banyak sekali ya. Bahkan pas BP keluar itu, beliau lagi menjadi konsultan di apotek terbesar se-Indonesia. Mulai dari level manager, direktur, sampai bawah, itu lagi dikonsultasikan oleh konsultan itu Mas Ipo. Ditawarin sebetulnya. Nah, kalau kita ikut, saat masih di sana dulu, masih ikut ke seminar beliau, 1 jam 15 menit, bayarnya itu 1,5 juta. Mahal apa murah? Nah, lumayan, jangan bilang mahal. Nanti nggak punya uangnya gitu ya. Nah, ini kalau kita ikut di Mas Ipo sebulan full, misalnya tiap kali ada pembinaan, semuanya gratis. Jadi untung banget sebetulnya kalau ikut. Ini yang paling mahal di Mas Ipo, karena tadi 500.000 orang lebih ya, berubah nasibnya, berubah ekonominya setelah ikut bukunya, baca buku beliau dan ikut konsultasi beliau. Lalu komunitas kita positif, kita tidak hanya diajarkan ilmu dagang, tapi juga ada parenting, hubungan suami istri, gimana mencapai akhirat dengan baik dan seterusnya. Kita banyak banget ustadz-ustadznya. Secara bisnis, kita kan ngomongin bisnis ya. Ini nih yang kita lihat nih. Ada 4 paling kanan di atas ya. RO tinggi, margin tinggi, modal kecil dan resikonya kecil gitu ya. Pasti Bapak Ibu mikir, gue banget nih gitu ya. Kalau udah jak bisnis, pasti kepikir apa? Ini biasanya ya,
modalnya gitu ya. Nah, kita ngomong yang atas dulu nih. RO tinggi tadi ujung-ujungnya dibutuhin orang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ke BP, awalnya saya itu suka makan makanan Padang karena saya orang Barat, Bu. Ada kayaknya ibu orang Barat tuh, Bu ya, orang Awak Ibu ya. Iya. Orang Barat, Sumatera Barat gitu ya. Makanannya kan pasti santan, pokoknya kolesterol ya. Ini pas saya bangun tidur pasti nggak enak rasanya, karena kaku-kaku kayak nggak tidur gitu ya. Terus dikasih BP, cobain, ih enak. Setelah saya minum enak, kira-kira saya mau buat istri saya nggak? Buat pasangan, buat anak, buat orang tua, buat mertua, buat tetangga, wah pokoknya orang sekampung kita ajak ya. Akhirnya pasti banyak yang beli, RO-nya pasti tinggi gitu ya. Terus secara untung, itu juga dia tinggi, 37% kurang lebih. Kalau kita ngomong bunga bank perbandingannya, suka nabung ya, itu hanya 5% 1 tahun. Kalau kita jualan BP, untungnya 37% per 1 botol. Kalau jual 10 botol berarti untungnya berapa? 370%. Udah 3 kali lipat tau, udah pokoknya BEP-nya atau balik modalnya itu gampang banget. Bisa sehari, bisa setengah jam, bisa sebulan tergantung kita. Karena kalau kita bisnis, biasanya setahun aja masih ngeluarin modal gitu ya. Nah, di kita alhamdulillah marginnya tinggi dan modalnya kecil. Modalnya sangat kecil. Kalau bilang bisnis, biasanya kendalanya di modal. Jadi kalau kita kecil, nggak sampai harus minjem ke mertua, nggak harus. Nggak usah juga jual tanah tetangga, jangan. Ditangkap polisi nanti ya. Jadi jangan. Pokoknya modalnya kecil, nanti kita bahas. Terus kalau modalnya kecil, resikonya gimana? Pasti kecil. Ya, nggak mungkin kita modalnya kecil, resikonya gede banget dari mana gitu ya. Terus ongkos kirimnya ini juga berpengaruh ke bisnis. Ongkos kirim ringan. Pasti yang para ibu-ibu, saya yakin di online shopnya banyak yang dikeranjang ya. Benar nggak, Bu? Iya. Ya, kenapa, Bu? Biasanya pas udah di checklist kalau dikeranjang kenapa? Ongkos kirimnya mahal dari yang gratis gitu ya. Nah ini kan secara bisnis sebetulnya berpengaruh berarti ya. Dan kita ongkos kirimnya sangat ringan karena satu box ini, botol besar ini 10 botol hanya setengah kilo. Untungnya 700.000. Kalau kita kirim sekilo berarti 2 box. Untungnya berarti berapa? 700.000 kali 2, 1.400.000. Ongkos kirim paling berapa ke Bandung? Ya paling 6.000, 10.000 ya. Jadi ongkos kirim sangat ringan. Terus ini, tadi yang sudah datang di awal pasti lihat video, lihat banyak artis, banyak ustadz. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ustadz terkenal, artis terkenal mau nggak megang produk yang nggak bagus? Nggak mau ya, berefek ke image-nya ya. Pasti juga ini ustadznya nggak bagus. Nah, artinya apa? Insya Allah produk kita bagus, didukung oleh artis, tokoh nasional, para ulama. Jadi didukung itu dilakukan juga dan insya Allah juga jadi bisa bahan postingan kita gitu ya. Siapa aja sih? Nah ini kita lihat. Ada kenal nggak? Kenal Pak sama Ustadz Asep Latif? Kenal apa tahu? Beda ya. Ini banyak banget nih. Ada Ustadz, ada ulama. Nah ini dia tuh ya. Bisa jadi bahan posting. Ini aja artis aja. Bukan endorse berarti ya. Oke. Nah ini tadi saya janji bahwa ini adalah bukan MLM. Kita dengar penjelasan dari, kenal nggak beliau siapa? Oh kenal, di bawahnya udah ada namanya ya. Oke kita simak. Allah wabarakatuh. Kemana-mana mobil ini ada gambar saya, British Propolis. Karena mobil ini bantuan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat bawa beras untuk masuk ke suku pedalaman dan lain-lain dan seterusnya. Kata sebagian orang yang tidak mengerti, British Propolis ini kan MLM Pak Ustaz. Nah, dia tidak paham. British Propolis BP adalah murni bisnis, murni distribusi. Ada yang jadi distributor, ada yang jadi agen. Terus bedanya di mana? Bedanya orang ikut bisnis ini bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa melaksanakan haji dan umroh ke tanah suci Makkah, hutangnya lunas, bebas dari riba, bisa membeli rumah kendaraan dari harta yang halal. Jadi ini sebagian dari usaha ikhtiar untuk melepaskan diri dari yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu, sudah yakin? Bukan MLM? Udah yakin ya, insya Allah kalau ulama sudah berfatwa
kita sudah bersandar kepada ulama, insya Allah juga kita lepas dari tanggung jawab gitu ya. Lanjut? Ya lemas. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, bisnis kita ya itu adalah bisnis yang baik. Kenapa? Karena full support dan pembinaan. Bentuknya apa aja? Pertama training. Jadi gitu kita sudah gabung, oke join, saya mau mendapat manfaat karena banyak banget manfaat dari Propolis. Nanti kita bingung, ini gimana cara nawarinnya? Tenang, diajarin, ada training-trainingnya, ada kelas-kelasnya, mau online maupun offline, ada grup WA-nya. Setelah training apalagi ada coaching, jadi kita bisa tanya satu persatu, Bapak Ibu jagonya apa? Oh ternyata Ibu ini cerewet, jago ngomong, ya udah harus offline aja ketemu orang aja terus gitu ya. Jadi potensinya apa kita gali, insya Allah juga lebih cepat kecapai impiannya. Terus ada mentoring, kita bingung-bingung diarahin harus ngapain. Jadi intinya ujung-ujungnya adalah kita dibimbing sampai menghasilkan. Insya Allah jadi Bapak Ibu gitu ikut bisnis di BP, tidak bengong, tidak didiamkan, tapi diajarin sampai menghasilkan insya Allah. Nah kalau kita ngomong bisnis, kita harus ada perbandingan ya. Bisnis ini bagus apa enggak kita harus tahu. Pertama, kita bandingkan dengan franchise. Kenapa franchise? Karena kalau kita bandingkan dengan tukang gado-gado atau mie ayam, nggak ada standarnya, bingung gitu ya. Jadi kita bandingkan dengan franchise, standarnya ada, sudah dikenal, quality controlnya bagus. Nah kalau ini saya bandingkan pertama dengan bikin Indomaret, modalnya kecil, hanya 494 juta. Kecil apa kecil banget? 494 juta. Sebelum jawab saya kasih tahu dulu infonya ya. Ucapan adalah doa. Jadi 494 juta kecil apa kecil banget? Kecil. Ya bingung, tetap bingung jawabnya. Ya ngomong kecil sih pengen, tapi kayaknya gede juga ini ya. Lumayan sih 494 juta. Dan ini franchise fee-nya aja kita bayar royaltinya ke Indomaret itu 36 juta untuk 5 tahun. Belum kita untung tuh ya, udah bayar duluan. Belum ini bicara 450 juta, belum kita ngomong lahannya, bangunannya, istirahatnya, karyawannya dan seterusnya. Oke, 450 juta mau ngomong kecil masih kepikir juga. Lumayan sih gitu ya. Oke, kita ganti yang murahan. Ini saya kurangin 94 juta. Modalnya berapa? 400 juta. Kecil apa kecil banget? Amin. Yang benar ngomong kecil insya Allah diijabah oleh Allah. Kita kesini deh 250 juta ya. Pertamina kira-kira RO-nya tinggi nggak? Tinggi. Yang punya sepeda aja yang nggak beli bensin kayaknya ya. Motor, mobil apapun pasti pakai bensin. Kalau kita lihat modal 50 juta itu baru franchise, belum ngomong lahan, belum ngomong resiko, takut kebakaran, karyawan dan seterusnya. Untungnya ternyata hanya ini nih 850 rupiah per liternya. Kalau 50 rupiah, anggaplah kita bulatkan 1000 rupiah 1 liter. Untuk balik modal 210 juta perlu jual berapa banyak? Perlu berapa liter? Banyak banget, nggak usah dihitung, nggak usah. Bukan matematika sekarang ya. Intinya kita untuk balik modal aja, belum ngomong untung, itu udah butuh biayanya dan butuh waktu luar biasa lama. Oke, kita turunin lagi. Kita lihat ini videonya menarik nih, tentang bisnis juga. Ternyata susah dari belakang. Rice list harga franchise Pertamilk, Aice, Minang Sepakat, nasi kulit malam minggu, Pertamina. Pertama, ini ada Pertamina harganya 9,9 juta. Kedua, franchise es krim Aice 7 juta aja. Ketiga, nasi kulit malam minggu 59 juta aja. Minang Sepakat harganya 200 jutaan. Ayam Kentucky Crispy-ku harganya 20,7 juta. Franchise les anak-anak harganya 55 juta. Franchise yogurt Miyu harganya 55 juta. Warteg Karisma Bahari 154,3 juta. Steak 17 harga franchise-nya 39 juta. Kentang goreng Mr. Fries harganya 49 juta. Franchise laundry kena 379 juta. Jangan lupa follow aku ya, karena aku mau spill price list harga-harga franchise merek lainnya. Dan aku mau review franchise yang worth it atau enggak. Oh ya, ada yang mau di-spillin enggak franchise di bawah 10 juta? Kalau ada, komen mau. Nah itu ya, modal-modalnya lumayan ya. Anggapnya franchise tadi ya, berarti kan kita perlu kasih profit atau kasih keuntungan pada yang punya franchise. Kita ngomong tukang gorengan aja depan Indomaret, modalnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada pernah survei nggak? Hah? Berapa? Lumayan juga Bu ya? Oke, kurang lebih 10-15 juta. Tukang gorengan loh, yang nggak ada franchise-nya, nggak ada quality control-nya, nggak ada QC-nya ya. Kalau lumayan mahal, pertama bikin gerobak 3 juta.
kurang lebih ya, gerobak yang bagus 3 juta. Belum beli panci, penggorengan, apa sih centongnya. Mateng dia dorong gerobaknya, apa kalau sudah standby di gerobaknya dibuka gerai tokonya tempat Indomaret, terus dia dagang. Ada resiko nggak? Kalau nggak laku sehari basi biasanya ya. Terus repotnya apa? Kalau hujan nggak ada yang beli, mau buang air kecil susah, mau sholat susah, itu modalnya sudah 10-15 juta, belum tentu laku. Terus kalau mau buka cabang gimana? Ribet-ribet lagi. Misalnya ada temennya datang, ternyata dia punya bumbu khusus, tepungnya enak, mau buka cabang, itu repot lagi. Kenapa? QC-nya harus dijaga, harus cari gerobak lagi, harus cari tempat lagi, harus cari karyawan lagi, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah tukang gorengan. Nah kalau kita, saya sudah bisa, nah ini kita skip aja ya. Nah saya bilang, BP adalah franchise terbaik. Kenapa? Mau tahu nggak Bapak Ibu? Karena ini kita lihat ya, produknya dibutuhin semua orang nggak? Dibutuhkan. Orang ada nggak yang dari tahun 1945 sampai sekarang nggak sakit-sakit? Nggak ada ya, pasti sakit. Obatnya adalah propolis. Allah yang bilang kan dari lebah ya. Terus insya Allah mudah pengembangan usahanya. Nah kita lihat modalnya berapa? Mau tahu Bapak Ibu? Oke kita lihat. Nah tuh modalnya hanya 6.800.000. Murah apa murah banget? Murah banget ya. Udah semuanya udah kecuci otaknya nih. Tapi emang iya 6.800.000 perlu nggak pinjam ke bank? Nggak perlu. Tapi Pak saya nggak punya. Oke kita skip aja langsung ke 1.800.000 misalnya. Punya nggak 1.800.000 Bapak Ibu di sini sekarang? Punya ya insya Allah ya. Anggaplah ada yang bilang nggak punya, negatif gitu ya. Apa-apa susah aja bawaannya, susah beneran nanti jadinya karena ucapan adalah doa tadi ya. Nah, anggaplah misalnya 1.800.000 pun bilangnya dia nggak punya. Aduh Pak saya nggak punya 1.800.000 juga. Saya balik tanya ke Bapak Ibu, punya handphone apa enggak? Punya ya. Kira-kira berapa harga handphonenya? Bu berapa harga handphonenya? Spill dikit. Di bawah 2 juta apa di atas 2 juta? Di atas 2 juta. Kalau Mbak berapa? Handphonenya berapa harga handphonenya? Di atas 2 juta apa di bawah 2 juta? Di atas 2 juta ya, oke. Anggaplah handphonenya harganya 2 juta aja ya misalnya nih ya. Terus nauzubillah min zalik, handphonenya itu karena pengen bersih ditaruh di kantong terus dia lupa dicuci di kantongnya. Jadi gimana handphonenya? Rusak. Besok kepikir nggak gimana caranya? Pokoknya besok harus punya HP. Ya. Entah ngutang entah gimana, pokoknya harus punya HP. Kenapa? Karena HP ngerasa HP ini penting. Karena alat komunikasi, alat nanya-nanya apapun bisa cari di Google ya, di Google pasti dapat. Kenapa? Akhirnya gimana caranya 2 juta dipaksain ada karena nganggap handphone itu penting. Nah sekarang kita harus nganggap penting bisnis itu. Kenapa nganggap penting bisnis? Karena pengen tadi lunas utang, pengen berangkat umroh, pengen sekolah anak terbaik, pengen punya kendaraan lebih baik, pengen renovasi dapur dan seterusnya ya. Impian-impian harus diwujudkan dengan apa? Dengan kita bisnis. Pas saya udah kerja, oke bagus udah kerja, tapi udah kecapai belum impian-impiannya tadi? Belum. Berarti harus ada usaha lebih untuk dapat pendapatan lebih. Kalau kita kerja 10 dapat 10. Terus pengen kerja 10 tapi pengennya dapatnya 20, mungkin nggak? Enggak. Jadi harus juga kerjanya 20 dapatnya juga 20. Jadi harus kita tingkatkan. Nah, kita harus anggap modal itu penting, usaha itu penting. Itu tadi. Kalau penting pasti akan modalnya pasti akan ada, diada-adakan bagaimana caranya. Insya Allah dia akan berkembang, uangnya akan tercapai juga impian-impiannya. Kok nggak amin? Amin. Lanjut? Oke lanjut ya. Nah tadi kita anggaplah mau umroh 8 bulan atau lunas utang. Siapa mau tahu mau yang mau umroh 8 bulan ke depan? Sama pasangan akan dua-duanya. Amin. Insya Allah dijadikan doa ya. Nah gini caranya, kita anggaplah lunas utang atau umroh 30 juta, kita pengen waktu 8 bulan. Untung kita berapa tadi? 70.000 ya, dari mana? Dari sini, tadi lupa dijelasin. 1.800.000 buat dapatnya 10 botol, berarti satu botolnya berapa? 180.000. Harga jualnya berapa? 250. Berarti untungnya berapa? 70.000 dikali 10, berarti untungnya 700.000. Berarti untung kita 70.000 satu botol ya. Nah kita tadi balik lagi ke sini, umroh atau utang 35 juta, kita bagi untung kita 70.000, hasilnya berapa? 500. Harus jual 500 botol, wih banyak banget gitu ya. Tenang, ini kan 500 botol total, kita kan tadi mau dalam waktu
8 bulan. Kita bagi 8 hasilnya 62 botol per bulan. Atau kata lainnya sehari cukup jual 2 botol. Gampang banget. Gampang banget. Beneran gampang banget. Ke tetangga sebelah di kanan kita keluar rumah ke kanan, lihat lagi sakit gigi, tetesin BP, insya Allah cep. Serius kalau sakit gigi ya. Tapi kalau giginya bolong itu pertolongan pertama. Berikutnya tetap harus ke dokter, harus diobatin oleh dokter gigi. Apakah perlu dicabut, apakah perlu ditambal. Tapi kalau sakit gigi, tetesin BP. Kalau sakit hati, jualan BP. Bener. Aduh sakit hati, kesel gitu ya kan. Terus jualan BP, uangnya banyak. Langsung healing, keluar jalan-jalan gitu. Sembuh gak sakit hatinya? Sembuh insya Allah gitu ya. Jadi terus jual 2 botol insya Allah gampang banget. Karena semua orang pasti butuh BP untuk stamina, untuk obat apapun. Karena propolis fungsinya adalah untuk meregenerasi sel yang rusak. Tadi Allah bilang di ayat An-Nahl tadi, obat buat manusia. Allah nyebutin nggak sakit apa? Enggak. Bisa nggak kita berasumsi bahwa berarti menyembuhkan segala macam penyakit? Bisa. Iya, karena dari secara iman kita ngomong ke Al-Quran tadi, kita harus percaya, hakul yakin. Secara logika manusianya, secara ilmu pengetahuannya, ternyata propolis berfungsi sebagai regenerasi sel. Orang sakit pasti ada sel yang rusak. Orang yang paling takut sakit apa? Kanker ya, kantong kering. Oh, bukan. Kanker beneran. Itu ada, kan sel itu harusnya berpasangan. Satunya rusak, dia langsung jadi ganas. Makanya dari generasi yang rusak, dia sembuh lagi punya pasangan. Insya Allah banyak banget yang kankernya sembuh. Insya Allah ya, atau izin Allah. Jadi insya Allah semua orang bisa diobatin pakai propolis. Jadi jual 2 botol sehari mudah apa mudah banget? Mudah banget. Insya Allah jadi doa. Amin. Nah bisnisnya jalankan dimanapun bisa. Tadi ya. Di secara offline maupun online. Kalau offline gini, pasti ibu-ibu suka beli tukang sayur yang keliling ya. Suka nggak? Suka ya, pagi-pagi ke tukang, langsung dikerumunin langsung ngefans sama tukang dagangan ya, didatengin. Ini offline nih. Terus kita ngelihat ada ibu-ibu yang begini-begini. Aduh, tanya kan? Kita kasih solusi, kita kasih manfaat buat orang lain. Bu kenapa? Sakit gigi, sedekahin. Bu mau kasih tetesin. Kalau saya pernah ngalamin, anak kecil itu kurang lebih dari Cirebon ke Bandung itu nangis aja, kita tetesin BP sembuh, langsung diem gitu ya. Nah, ibu mau nggak cobain? Kita tetesin. Terus besoknya dia dengan manfaatnya, insya Allah beli. Itu kita secara offline. Secara online gampang banget. Kalau Mahmud apa? Mama muda. Suka ada status tangan diinfus gitu ya, atau kaki diinfus. Pokoknya suka. Kalau kata sih bilang suka lebay lah gitu ya. Suka pasang-pasang status-status kayak gitu. Kita kasih perhatian, kasih atensi, terus ujung-ujungnya kita kasih solusi, kasih tawarin BP, gampang banget, insya Allah itu secara online. Pak nggak ada yang pasang status sakit, gimana dong? Ya udah pakai artis-artis pakai Ustadz tadi, jadikan status WA, jadikan status IG, jadikan status apapun, insya Allah bisa jadi jualan. Terus di desa, di kota, di tempat terpencil ada orang nggak? Ada. Intinya setiap ada orang pasti butuh BP, insya Allah benar buat stamina. Pak saya sehat, buat stamina apalagi menjelang Ramadan nih ya. Jadi di BP juga mudah ngembangin cabang tadi. Balik lagi ke tukang gorengan tadi ya, tukang bakwan tadi. Dia punya adonan crispy-nya khusus, punya aromanya khusus gitu ya, dan rasanya juga enak banget. Temennya dari Padang tadi datang ke Bekasi, nyobain ini enak, mau dong buka cabang di Padang, bisa nggak? Bisa. Susah nggak tadinya? Susah. Harus tahu racikannya, harus QC-nya dijaga, harus punya tempat, harus punya gerobak, harus punya karyawan. Itu untuk gorengan doang tuh ya. Kalau di BP gimana? Misalnya siapa yang belum saya tanya? Udah tanya semua ya? Ibu aja deh. Punya teman di mana yang jauh di luar Jawa? Jangan-jangan nggak punya teman? Di Jawa, di mana yang jauh dari Bekasi? Jawa Tengah. Jawa Tengah ada. Ya, misalnya lulusan pasti minimal lulusan S3 kan berarti kan? SD, SMP, SMA, nyambung berarti. Ada temannya di Jawa nih tadi nyobain adonannya itu enak, terus buka cabang di sana. Susah tadi kalau gorengan. Nah, BP misalnya tadi udah ikut nih, terus ngerasain manfaatnya. Ternyata punya sakit mah dia nanya, pakai obat BP bisa nggak sakit mah? Bisa, dia cobain, terus sembuh. Saya mau ikut jualan, mau ikut penular manfaat. Pas dia ikut jualan, jadi cabang kita nggak? Jadi cabang kita. Perlu modal nggak? Kitanya? Enggak, karena dia yang beli. Perlu tempat nggak? Enggak. Perlu SDM nggak? Enggak. Jadi gampang banget ngembangin
cabang di BP. Insya Allah juga banyak banget manfaat kita tebarkan. Nah, ada yang asik di BP jangan orang alamin. Mau tahu nggak? Mau tahu banget. Oh, tahu banget. Ada yang udah pernah naik pesawat? Pesawat terbang? Pesawat terbang banyak ya? Yang udah naik helikopter boleh angkat tangannya? Belum. Boleh lihat ke belakang tuh yang belum, boleh lihat ke belakang tuh. Boleh yang angkat yang udah pernah? 1, 2, 5 orang yang udah pernah ya dari ruangan ini doang. Oh pernah? Pernah ya? Modal 300.000 bisa naik pesawat? Bisa, cari aja yang promo ya, 150.000 pun ada. Tapi kalau kita mau naik ini, mana? Ini dia. Apa ini? Heli. Naik helikopter nggak bisa 300.000. 5 juta bisa nggak? Nggak bisa 5 juta. Harus berapa? Minimal kita sewa helikopter yang paling kecil tuh 25 juta 1 jam. Lumayan ya, mendingan beli yang lain gitu ya. Tapi di BP, insya Allah kita punya kesempatan dan sangat mungkin bisa naik heli. Siapa yang mau naik heli? Saya. Oh banyak ya, insya Allah bisa. Ini kita lihat nih, orang-orangnya di BP tuh banyak banget dan mudah insya Allah untuk naik heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalidi Asadilalam, aktor film Ketika Cinta Bertasbih sebagai peran utama yaitu Azam. Buat teman-teman semuanya yang ingin naik helikopter bersama kami, umroh bareng di rumah, beli mobil secara cash, yuk sama-sama gabung di Mitra BP, terutama gabung bersama komunitas STEM. Amin, insya Allah tambah melesat pendapatannya, tambah melesat kesehatannya. Bisa segera naik helikopter, bisa berangkat umroh, bisa tadi disebutin tuh banyak banget ya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah ini saya coba kasih info sedikit, sebagian kecil aja orang-orang yang sukses di BP ya. Karena kalau ditampilin semua nggak akan muat, nggak selesai kita. Ini tadi siapa pembicara ke-1 yang ada huruf E-nya di belakang, di tengah-tengah katanya ya. Bu Dina Marlinda, 23 tahun, jadi karyawan. 2 tahun di BP aja sudah berangkat umroh, tabungan haji dan di rumah secara cash. Karena kita dilarang keras untuk kredit, dilarang keras riba. Kenapa? Berperang melawan Allah kalau kita punya riba. Jadi niatin, insya Allah kita bisa segera lunas ribanya. Terus ini nih, Lunas Buria, beliau orang Sukabumi, punya utang 1 miliar. Pertama ditawarin, diajakin, dia bingung. Jual BP mana dari kecil ya, BP ya, anggaplah ini. Oh ini ada di BP. Dia bilang jual ini kecil banget, gimana bisa lunas 1 miliar? Pertama tuh dia susah banget. Terus dia bilang jualan obat, bilangnya awalnya. Dia bilang jualan obat gimana bisa lunas? Tapi alhamdulillah setelah kita coaching, kita training, kita bareng-bareng sama-sama jalan, 2,5 tahun 1 miliar itu lunas. Insya Allah, jadi kalau di bawah itu mah gampang banget, cepat insya Allah ya. Dan ini banyak sekali. Ini juga ada Bu Lina yang tadi MC. Ini juga Unisri ada, ya benar ya Unisri ada. Ini Bu Lucy juga ada. Nah ini banyak banget ya, jadi kita coba skip aja, banyak banget gak selesai. Mau dilanjut? Mau dilanjut? Mau dilanjut? Nah gitu semangat. Oke, kedepannya kita akan mendengarkan penuturan seorang mompreneur. Kita akan diinfokan bagaimana cara kita mempercepat impian. Beliau adalah mentor 3 benua, pencetak pengusaha, membantu mitra-mitranya lunas utang, berangkat umroh dan umrohkan, naik pendapatannya. Marilah kita kosongkan gelas ilmu kita rendahkan hati kita sambut Ibu Teni Sulisti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau naik heli? Wah, semua kita ya. Siapa yang mau lunas utangnya? Mau umroh bersama keluarga, meningkat pendapatannya, membahagiakan keluarga, dan banyak lagi semuanya mau ya. Ini jadi doa kita kan? Kira-kira kalau kita doa, Allah mengabulkan nggak? Yakin? Yakin sekali. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan. Nah, salah satunya hari ini. Hari ini adalah salah satu wujud doa dari Bapak Ibu semuanya. Bu, saya doanya mau lunas hutang. Hari ini belum lunas hutang saya. Ini salah satu jalannya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu semuanya Masya Allah, hari ini yang diundang ada berapa orang panitia? Ada 100 orang ya. Tapi yang datang Bapak Ibu semua di sini. Artinya inilah Bapak Ibu yang akan diwujudkan impiannya, yang akan diwujudkan doa-doanya. Melalui apa? Melalui petunjuk dari Allah. Jadi yakini Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu hadir di sini karena petunjuk Allah. Amin, Rabbal Alamin.
Kita doa di tahajud kita, di sholat duha, ya kan? Dalam sholat-sholat fardu kita. Ya Allah, saya ingin melunasi hutang. Ya Allah, saya ingin membawa orang tua saya ke Baitullah. Ya Allah, ingin membahagiakan anak, menyekolahkan anak sekolah terbaik. Ini doa kita. Salah satunya Allah berikan petunjuk. Karena apapun itu yang namanya kita doa, nggak mungkin langsung terwujud di depan kita. Kita habis sholat tahajud, kita minta uang, minta lunas hutang, nggak mungkin uangnya langsung depan saja dah, betul? Yang ada kalau saya sholat tahajud, di depan saya apa? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, depan saya apa? Kucing. Siapa yang punya kucing? Saya. Ya, bener gak Bu? Kalau kita sholat, kucing-kucing suka ngumpul di depannya. Kenapa ya? Betul, ternyata ada jawabannya. Kucing itu memang makhluk Allah yang paling peka, ya kan? Ketika kita dekat dengan Allah, dia juga merasa dekat dengan penciptanya. Ya, cerita kucing ya. Itu sebagai contoh. Jadi artinya apapun yang kita minta, Allah pasti kasih. Salah satunya adalah hari ini Allah kasih petunjuk. Nah, petunjuk itulah yang harus kita ikuti. Harus ada ikhtiarnya, harus ada wasilahnya. Karena doa ibu bapak semuanya selama ini, alhamdulillah hari ini dikasih petunjuk. Petunjuk untuk apa? Cara bisa, tadi impian bapak ibu ya, mau lunas hutang, mau umroh, mau beli kendaraan cash, itu caranya. Caranya ada di sini lewat apa? Insya Allah lewat cara berbisnis. Dengan cara apa? Berbisnis. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para wali Allah, bahkan para pendahulu kita ya, para ulama yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini menuju kemerdekaan. Mereka semuanya adalah pebisnis, pedagang. Kalau mereka tidak dagang, mereka tidak mampu, tidak kaya, maka tidak akan bisa memperjuangkan kemerdekaan. Jadi salah satunya para pejuang itu adalah para pedagang, Bapak Ibu. Jadi kita nanti meneruskan ya, kita mau berjuang di sini, mau berdagang. Dagangnya dagang apa? Dagang propolis, banyak ya. Nah, kenapa harus memilih propolis? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dina, Bapak Ibu ya, bagaimana manfaatnya produk ini sangat luar biasa. Oleh Pak Ridwan juga, bagaimana produk ini sangat bermanfaat. Oke, Bapak Ibu, dagang itu boleh apapun, semuanya yang halal itu boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita lebih memilih lagi produknya, yang bagaimana, yang manfaat. Bener ya? Dagang baju, manfaat gak? Manfaat. Tapi kalau dagang bajunya yang bikin orang, mohon maaf ya, dagang bajunya yang bikin orang jadi konsumtif. Sudah punya baju coklat, pengen yang hijau. Sudah punya yang hijau, pengen hijau mint, hijau daun, hijau tai kuda dan lain sebagainya. Padahal sudah punya gitu ya. Supaya apa lagi? Supaya cocok dengan tasnya, Bu. Tas saya adanya coklat, berarti harus ada coklat-coklatnya bajunya. Beli lagi baju coklat. Coba cung di sini ibu-ibu yang kalau mau pergi kondangan atau mau beli arisan suka bingung milih baju siapa? Para suami, halo Bapak, suka pusing ya? Pak punya baju. Pasti cek lemarinya. Sampai full ya, sampai keluar gak punya baju. Ya itulah ibu-ibu, tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Makanya di sini saya pengen ngajak ibu-ibu untuk bisnis, Bu. Ya, jadi kalau besok kita mau beli baju, gak usah minta ke bapak. Yang ada kita beliin si bapak baju, ya. Oke, siap? Jangan cuma baju aja, beliin mobil, berangkatin umroh. Oke ya? Nah, itulah tadi kembali lagi kepada bahwa kenapa kita bisnis di sini bagus banget, bisnisnya adalah propolis karena produknya bermanfaat. Pertama, kalau bermanfaat, insya Allah kita selamat. Kita selamat dari dosa menjerumuskan orang kepada konsumtif, pemborosan. Tapi kita menyelamatkan orang-orang. Tadi dicontohkan oleh Pak Ridwan, ketemu orang yang sakit gigi atau ibu di pengajian, ada nenek yang sudah usia gak bisa sholatnya sempurna, duduk pengajian kakinya diselonjorin, tapi ketika diinformasikan ini ada bresik, ada propolis gitu ya, akhirnya bisa sempurna sholatnya. Kira-kira kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dan banyak sekali di sini teman-teman semuanya, mitra-mitra, bahkan nanti kita ajak testimoni ya, yang sembuh dari kanker, penyakit yang subhanallah ya, sangat-sangat menakutkan di dunia ya. Bahkan bersih kankernya, yang tadinya divonis umurnya hanya beberapa hari saja, alhamdulillah sekarang bisa hidup panjang umur insya Allah. Nah itu bagaimana rasanya kalau kita bisa menyampaikan ini kepada seseorang yang ternyata butuh dan orang itu sangat berterima kasih kepada kita. Jadi mendoakan kita, mau nggak Bu didoakan banyak orang? Mau. Kita punya anak berapa? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Setiap anak katanya nanti bisa membawa kita ke surga, betul ya? Nah, kalau anaknya cuma satu kita ngarepin, bener ya? Kalau anaknya ada 5 lumayan, tapi ternyata anaknya 5 nggak ada yang soleh. Gawat, ini bahaya gitu ya. Nanti siapa yang mendoakan saya ke surga? Maka insya Allah salah
satu caranya dengan kita berniaga di sini, produknya bermanfaat, insya Allah banyak mendoakan kita. Inilah jalan kita, salah satunya masuk surga. Amin. Amin. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, masya Allah. Manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu berapa banyak yang harus kita kumpulkan di amal jariah supaya kita bisa masuk surga. Apakah dari sholat kita, zakat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita? Belum tentu. Tidak pernah ada orang yang yakin bisa masuk surga. Tapi insya Allah ketika kita banyak amalannya, banyak manfaat, itu jadi nambah. Jadi nambah tabungan kita, ya kan? Nah, salah satunya dengan jalan berniaga ini. Ya, jalan berniaga ini adalah ibadah. Jadi tidak semata-mata kita di sini itu hanya untuk cari duit. Tidak semata-mata cari cuan dan keuntungan. Tapi niat kita di sini adalah insya Allah untuk akhirat. Jadi berdagang ini tujuannya untuk akhirat. Seminggu lagi kita mau memasuki bulan apa? Ramadan. Biasanya bulan Ramadan semakin meningkat, bertambah apanya? Pengeluaran, benar. Apa aja Bu pengeluarannya Bu? Kolak, gorengan, cendol, es kelapa. Itu baru yang makanan pembuka, ya. Makanan intinya. Pecel, sop buntut. Coba kalau puasa, kira-kira ada nggak yang mau makan tempe goreng doang sama nasi? Ada? Nggak ada. Pasti kalau puasa kita membayangkan makanan yang enak-enak. Akhirnya kita keluar kocek lebih banyak lagi, makannya rendang. Setiap hari pengen makan rendang, bener ya? Makan yang enak-enak. Belum lagi penutupnya. Penutupnya apa? Kalau di Bekasi biasanya asinan. Terus apa kalau saya seneng lihat daerah-daerah Jabodetabek tuh kerupuk gede yang kuning dikasih sambal, aduh enak. Jadi ngomongin makanan ya. Nah itu kira-kira harus pakai uang nggak? Pakai uang. Pakai uang. Dan biasanya, mohon maaf ya, biasanya selama ini bulan puasa dengan bulan yang biasa, pendapatan kita nambah nggak sih di bulan puasa? Sama aja. Nambah nggak ya? Enggak sama. Sama aja pendapatannya, tapi pengeluarannya nambah. Nah terus di mana nutupinnya Bu? Ngutang Bu, gampang. Kasbon Bu, gampang. Nah ini salah satu ya Bapak Ibu semuanya. Ayo kita tambah penghasilannya. Apa? Tambah penghasilannya. Sudah tahu bakalan banyak pengeluaran nih, makanya tambah penghasilannya. Kalau penghasilannya sama itu-itu aja, berarti kita harus berpikir panjang ya, harus mengirit dan kayaknya nggak mungkin juga mengirit. Apalagi ditambah isu yang sekarang, bukan isu lagi ya. Isunya apa sekarang? Beras naik, benar. Apalagi? Cabai naik. Cabai naik. Kenapa beras naik, cabai ikutan naik Bu? Apakah pohon cabai dan pohon beras sebelahan? Udah janjian. Janjian? Ternyata seperti itu. Ketika kebutuhan pokok naik, yang lain ikut-ikutan naik. Tambah lagi listrik katanya mau naik. Nah, saya mau tanya, solusinya apa nih? Ibu-ibu biasanya pinter-pinter cari solusi. Apa Bu? Yang di depan nih, solusinya Bu. Kalau beras naik, listrik naik, harus ngapain Bu? Harus Tambah. ya cari bisnis lain. Cari bisnis lain. Bener Bu? Ya. Mau ya? Tambah bisnis ya? Masya Allah. Ini tapi saya mau cerita dikit. Banyak orang yang nggak kepikir cari bisnis lain. Jadi yang ada ketika ada masalah ini, bagaimana caranya bisa menghadapi kenaikan. Akhirnya anaknya disuruh diet. Ya, nah hari ini kita makannya sekali aja sehari ya. Tega ya Bu ya. Suaminya biasa makan satu piring itu 5 centong nasi, baru juga 2 centong. Pak udah Pak, nah beras lagi mahal. Lalu ambil tuh jagung ya. Zaman dulu makan jagung nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang jagung mah dibakar ya, bukan untuk dimakan sama nasi. Aduh tega banget. Atau listrik lagi mahal. Belum juga maghrib anak-anak udah nyalain TV, kita matiin buru-buru. Sayang listrik, gitu ya. Belum juga jam 8 malam ya, udah buru-buru dimatiin. Udah pada tidur semuanya, biar listrik gak usah ini. Baru juga masuk kamar mandi, udah dikasih tahu. Nanti kalau keluar matiin lagi lampunya ya. Ya Allah, hari gini gitu ya, kita udah nggak mungkin seperti itu. Bagaimana caranya? Betul Bu, tambah pemasukan. Apa? Tambah pemasukan. Dan hari ini salah satu petunjuk. Bapak Ibu mau memasuki bulan Ramadan, apalagi tambah lagi nanti Idul Fitri, tambah lagi. Kalau udah Idul Fitri, waduh, baju baru, ketupat, rendang, daging, belum lagi yang pulang kampung, belum ngasih lagi anak-anak zaman sekarang Bu, anak-anak nggak ada yang mau dikasih duit 2.000-an ya. Kalau yang ngasih duit 2.000-an itu pelit. Langsung, pelit banget sih tante, ngasihnya 2.000. Nggak apa-apa kalau 2.000-annya segepok, ya kan? 2.000 segepok isi 100 lembar kan berapa? 200.000. Nah kalau anak-anaknya ada 10 orang udah 2 juta. Kalau ada 100 orang gimana?
Kan bukan anak kita aja, ada anak ponakan, ya kan? Ada anak tetangga yang harus mungkin kalau saat lebaran itu istimewa. Jadi benar-benar saat ini, yuk ya, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, kalau mohon maaf penghasilan kita sampai hari ini mungkin belum bisa gitu untuk menutupi keinginan kita, impian kita. Ayo saatnya kita tambah bisnis. Hari ini disampaikan ada sebuah bisnis bagus di mana produknya ini banyak manfaatnya, banyak yang menggunakan. Jangan takut ketika kita mulai bisnis ini, bisnis kita nggak laris, nggak laku. Tidak ada ya mitra-mitra yang sudah bergabung di sini, bahkan yang sampai bangkrut itu tidak ada. Jadi semuanya mungkin dia tidak laku karena apa? Bisa jadi pertama dia tidak menawarkan. Yang kedua dia tidak ikut arahan, tidak tahu bagaimana caranya menjual banyak. Gitu. Jadi mengeluh terus, akhirnya tidak laku. Tapi tidak pernah rugi. Kenapa? Ketika saya sampaikan ada mitra yang seperti itu, ya sudah pakai saja produknya. Kira-kira rugi nggak kalau pakai di produknya? Enggak. Jadi apa? Jadi sehat. Bahkan nanti jadi dibagi-bagikan. Jadi sedekah. Jadi tambah amal jariah. Jadi insya Allah tidak akan rugi. Bayangkan juga ketika kita jualan, ya kita selalu berpikir barang ini jualnya ke siapa? Berarti kita harus memikirkan, oh produk A cocoknya buat siapa? Contoh, baju ibu-ibu nggak mungkin dijualnya kepada bapak-bapak. Kecuali bapak-bapaknya baik mau beliin baju buat istrinya. Jarang bu, bapak-bapak beliin baju istri. Kalau suami saya nggak pernah mau, kenapa? Takut nggak muat katanya. Nggak tahu ukuran. Gitu ya. Jadi artinya produk ini insya Allah bisa dijual ke siapapun. Artinya kita tidak takut kehilangan pangsa pasar kita. Siapapun yang masih hidup ya Bu ya, dan manusia ya. Tapi kucing juga bisa ya, burung gitu. Pakai ini, saya beberapa kali dapat konsumen yang dia sengaja beli untuk burungnya, yang ternyata setelah dikasih ini dia kan ikutan lomba burung berkicau. Itu kicauannya bagus banget beneran. Terus kucing juga apalagi ya yang sakit-sakit gitu, alhamdulillah tidak perlu ke dokter hewan katanya. Jadi cukup dikasih BP. Jadi artinya pangsa pasar kita ini luas banget, dari anak-anak sampai orang tua. Ya, dari anak masih dalam kandungan pun insya Allah bisa lewat ibunya. Dari yang sakit ataupun yang sehat. Ya, perempuan, laki-laki, pokoknya semua pangsa pasar kita. Ya, tetangga kita pun insya Allah itu jadi pangsa pasar kita. Coba ibu cek tetangga sebelah, ada enggak yang pernah sakit gigi, sakit mah, diare, pusing, darah tinggi, kolesterol itu yang masih ringan-ringan ya. Kalau yang berat-berat mungkin nggak banyak bu, tapi yang ringan-ringan bisa pakai ini. Ibaratnya BP ini bagaikan satu apotik. Jadi insya Allah nggak akan kehabisan pembeli Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang saya mau jualan, saya yakin Bapak Ibu kalau langsung tawarkan pasti langsung laku. Karena banyak sekali mitra kami di sini ya, dalam satu hari langsung balik modal, 10 langsung habis, besoknya langsung RO lagi, Masya Allah. Mau ikutan bisnis di sini? Mau. Bener ya? Janji ya? Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memutar ya sebuah video. Sebelum kita menyaksikan video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita membayangkan, Bapak Ibu semua punya orang tua? Punya? Masih hidup atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Mungkin ada yang pernah gak kita merasa bahwa selama ini sudah berbakti kepada mereka, sudah memberikan yang terbaik kepada mereka? Mungkin saya merasa sudah gitu ya, sudah memberikan harta, memberikan perhatian. Tapi banyak sekali orang tua yang ternyata mereka tidak hanya harta, tidak hanya perhatian, tapi ternyata mereka juga ingin ke Baitullah. Kenapa selama ini belum bisa berangkat? Mungkin tidak ada biayanya, karena habis untuk kita anak-anaknya, untuk sekolah, biaya hidup ya. Mungkin juga waktunya tidak ada karena habis dipakai untuk bekerja terus-terusan. Lalu kita bayangkan juga anak-anak kita. Hari ini mungkin Bapak Ibu meninggalkan anak-anak di rumah. Pernahkah kita terpikir anak-anak kita apakah bahagia menjadi anak kita? Kita nggak pernah tahu ya, karena kita melihat dari kacamata kita saja. Sudah dikasih makan cukup, insya Allah bahagia. Sudah saya sekolahkan Bu, insya Allah bahagia. Sudah saya belikan baju, insya Allah bahagia. Tapi kita tidak pernah tahu bentuk kebahagiaan apa sih yang mereka harapkan dalam hidup mereka. Inilah yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi dalam video ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya,
apapun tujuan kita, semuanya membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga kita. Insya Allah tujuannya nanti akhirnya adalah untuk ke akhirat. Mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini nanti untuk di akhirat. Dan dalam video ini saya ingin menggambarkan bahwa inilah perjalanan kita Bapak Ibu di hidup kita. Ketika kita lahir dalam keadaan suci, dan di dalam kehidupan kita wajib bergerak. Itu tadi ya, untuk kehidupan kita, untuk orang tua, untuk anak. Dan terakhir kita akan kembali ke hadapan Allah. Yuk mari kita sama-sama saksikan videonya. Perjalanan ke Baitullah itu bagaikan perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Kita persiapkan bekalnya, kita persiapkan waktunya, tenaganya, untuk memenuhi panggilan ilahi. Di dalam rangkaian ibadah umroh kita bergerak, tidak ada yang berdiam diri, semuanya bergerak. Bagaikan kehidupan kita di dunia ini, kita bergerak, berputar terus, mengitari Ka'bah sama dengan kita berputar mengelilingi kehidupan kita. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang dimulai dengan langkah pertama, dan nanti akan ada akhirnya dan ujungnya. Terus bergerak. Selanjutnya kita melakukan tawaf. Adalah sama dengan filosofi hidup kita. Dimulai dari langkah pertama, berlari kecil bahkan, dan terakhir kita akan kembali ke hadapan Allah dengan membawa bekal sebanyak-banyaknya. Dan Allah menunggumu di sini Bapak Ibu. Jika kita tidak sanggup berlari, maka berjalanlah. Jika kita tidak sanggup berjalan, maka merangkaklah. Jangan pernah berhenti dan berbalik arah. Ya, jadi video tadi mudah-mudahan semakin mengingatkan kita lagi, reminder lagi. Sudah apa saja sampai usia kita hari ini yang sudah kita lakukan dalam hidup? Apakah waktu yang tersia-siakan? Apakah harta yang terbuang percuma? Apakah tenaga yang kita keluarkan juga sia-sia jika tujuannya tidak untuk kebahagiaan orang tua kita, tidak untuk kebahagiaan anak kita, dan untuk masa depan kita? Maka hari ini tentukan Bapak Ibu, stop, cukup sampai di sini. Apa yang saya lakukan tidak menjadi arti. Maka hari ini bukan hanya sebuah bisnis saja kita bicara, tapi bicara kita adalah tentang kebaikan, tentang manfaat dan perjuangan. Memperjuangkan impian orang tua kita yang ingin ke Baitullah. Bahkan orang tua kita yang sudah tiada pun kita bisa badalkan ibadah mereka dan sampai cita-citanya bisa ke Baitullah. Impian anak-anak kita, jangan sampai kita berlindung. Nak mohon maaf ibu belum bisa mengajakmu jalan-jalan yang jauh karena ibu gak punya uang. Nah mohon maaf ibu belum bisa menyekolahkanmu di tempat terbaik karena ibu gak ada uangnya. Nah mohon maaf makannya sederhana saja karena bapak belum gajian, belum ada uang. Jangan sampai seperti itu yang kita katakan kepada anak. Tapi sebaliknya, ayo nak kita jalan-jalan. Ayo kamu mau sekolah di mana yang terbaik. Ayo kamu mau apa? Uangnya ada. Bapak perjuangkan, ibu perjuangkan. Dan hari ini waktunya kita berjuang Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Bismillah ya, kita bisa semuanya. Insya Allah Bapak Ibu ketika bergabung di sini Bapak Ibu akan dibimbing dan dipandu. Yang penting Bapak Ibu bisa niat kuat dan mau mengikuti apa yang diajarkan. Nanti kita melangkah bersama. Oke ya? Mohon maaf saya ingin memperkenalkan juga Bapak Ibu ke hadapan Bapak Ibu semua di sini, mitra-mitra yang Masya Allah sudah merasakan ya apa yang tadi sudah disampaikan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, di sini tidak perlu kita pintar, tidak perlu kita jago, tidak perlu kita ahli. Bahkan yang sudah pensiun sekalipun bisa menjalankan usaha di sini. Tidak harus muda, tidak harus masih kuat gitu ya. Yang pensiun pun bisa. Mau nggak saya hadirkan seseorang nih yang sudah pensiun tapi alhamdulillah luar biasa pencapaiannya di BP ini, mau? Mau. Oke, saya panggilkan Bunda Emi. Mana nih Bunda Emi? Bunda Eminya di mana? Oh, lagi persiapan. Oh, ini di depan ya. Masya Allah. Ini Bunda Emi ya, Bapak Ibu. Bunda, maaf ini ya. Oh ya. Nah, beliau ini justru bergabung di BP setelah pensiun. Betul ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih ya. Apa sih yang menjadi motivasi Bunda untuk mau gabung? Kan ini bisnis Bunda. Yang namanya jualan kan Bunda pasti capek. Kalau orang pensiun pengennya istirahat, bener ya? Kerja berapa tahun? Kerja 30
30 tahun, ya Allah. 30 tahun dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat. Sampai Jumat selama 30 tahun. Iya. Sudah selesai, sudah pensiun, malah cari-cari bisnis. Iya. Nah, apa sih yang jadi motivasi dan tujuan ini gabung di BP ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teni atas kesempatannya. Saya pensiun tahun 2016. Jadi 30 tahun kerja di suatu perusahaan swasta yang besar. Sampai tamat itu jadinya, dari awal sampai tamat 30 tahun kerja. Setelah pensiun itu saya kan di rumah. Ya, karena saya terbiasa kerja, aktivitas itu pada bulan pertama memang saya nggak kerasa karena saya ngurus anak saya untuk pernikahan ya. Bulan kedua, apalagi bulan ketiga itu udah mulai bete banget ya. Bosan ya? Bosan. Bete banget gitu ya, karena saya sudah biasa aktif bekerja gitu. Nah terus pertama-tama itu saya mulai ada teman saya jualan roti gitu ya. Saya mau dong coba jualan roti gitu, coba jualan tuh sampai alhamdulillah sampai saya jualan juga banyak di perusahaan roti itu. Baru saya yang bisa masuk ke waktu ke rumah sakit haji itu ke Butani itu sama ke teman saya yang punya sekolah yang Al-Azhar. Nah itu tapi ya terus terang aja ya profitnya nggak banyak tapi tetap disyukurinya alhamdulillah. Kemudian saya coba cari lagi frozen food. Saya juga jualan frozen food. Waktu itu di komplek itu belum banyak yang bermain untuk frozen food. Jadi ya alhamdulillah ada kegiatan, ada juga untuk pemasukan gitu. Terus masuk ke COVID kan, Sejak COVID itu sebelum COVID itu leader saya diajak sama Ibu Riri. Kebetulan beliau itu adalah terapisnya ibu mertua saya yang sakit stroke. Jadi setelah almarhumah ibu mertua saya meninggal, saya diajak sama Ibu Riri untuk bisnis BP ini. Karena itu kan saya dikasih ya terus terang saya dikasih sama Ibu Riri, Bun coba Bun satu. Tadinya saya betul sama sekali tidak mau untuk bisnis propolis. Karena saya nggak pernah minum suplemen apapun, nggak pernah minum ini, yang penting saya jaga pola makan gitu. Tapi lama-lama saya coba nih, karena saya terus terang saya ada keluhan lutut saya sebelah kiri itu tidak bisa duduk di antara dua sujud. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tuh pada saat waktu itu pundak saya tuh berasa sakit sekali. Wah ini kayaknya kolesterol nih, gitu kan. Terus yang ketiga, memang saya punya sakit mah dari sejak saya bekerja. Jadi kalau sakit mah itu saya selalu punya obat 3 macam ya. Jadi kemana-mana saya bawa obat 3 macam itu. Termasuk ada obat satu yang cairan. Akhirnya saya penasaran setelah Ibu Riri memberikan ke saya tidak apa-apain sampai sebulan kayak gitu. Akhirnya coba deh bisnis propolis ini gitu ya. Terus kan itu setiap 10 kilo itu 1 tetes, berat badan saya itu 55 lah. Jadi saya minumnya 5 tetes. Saya cuma minum sehari 2 kali 5 tetes ya. Terus tanpa sengaja saya coba nih, pada saat sholat saya coba duduk di antara 2 sujud lagi. Alhamdulillah ya dalam waktu 5 hari ibu-ibu, bapak-bapak. Dalam waktu 5 hari itu saya bisa kembali duduk di antara 2 sujud. Itu benar-benar luar biasa banget sampai kaget gitu. Terus nggak lama tuh saya mulai merasakan pundak saya ini kok kayaknya enteng pada saat tiba jalan gitu. Dan terakhir saya juga mah saya itu alhamdulillah juga sembuh. Jadi satu BP buat semua ya? Ya alhamdulillah. Dan itu kan juga sesuai dengan tadi yang Pak Rifan bilang bahwa itu meregenerasi sel-sel yang rusak. Dan itu kan kandungan yang ada di BP itu adalah 4 kali dan bioflavonoid itu 4 kali lebih besar dibandingkan menggunakan propolis lain. Jadi penyembuhannya itu tidak sekaligus gitu. Jadi bertahap. Jadi sakit yang tadi lutut dulu, kemudian kolesterol saya dulu, baru mas saya. Dan yang terakhir itu adalah saya adalah penderita autoimun ya, itu rheumatoid arthritis. Jadi sekarang tuh kan kalau misalnya lihat di IG atau di TikTok ya itu banyak banget tuh yang keluhannya autoimun ya. Iya. Nah alhamdulillah saya kena autoimun itu tahun 2012 pada saat saya masih kerja ya. Saya berobat, sembuhnya itu 2015 itu benar-benar stop dari obat dari dokter. Nah itu sampai akhirnya pada saat COVID itu, tapi kalau untuk autoimun ya Bapak Ibu itu tidak bisa 100% sembuh. Jadi hanya remisi. Lagi ya? Ya remisi, jadi sembuh lagi.
Dan itu penyebabnya pun kalau di saya itu kebetulan nampaknya tuh tidak boleh capek gitu ya, tidak boleh capek, nggak boleh kesel, nggak boleh stres gitu. Jadi suatu saat Bisa. nah pada saat di COVID yang kedua itu kan tahun 2021 ya, itu saya kambuh di bulan Juli ya, di bulan Juli. Tapi selama itu sebetulnya saya udah konsumsi BP ya, kambuhnya itu tapi tidak parah karena saya konsumsi BP. Dan pada saat COVID itu pun alhamdulillah saya terjaga dari COVID karena saya konsumsi BP rutin. Dan stamina saya pun selalu terjaga karena saya konsumsi BP. Pada saat saya periksa ke dokter itu memang saya kena lagi, kambuh lagi, tapi tidak separah yang dulu. Dan itu saya diimbangi dengan BP. Jadi saya tidak mau terlalu tergantung dengan obat yang kimianya, apalagi ada yang steroid ya, kan itu kan nggak bagus ya kalau banyak steroid ya. Itu jadi saya imbangi dengan BP supaya tidak kena ke fungsi hati dan ginjal saya. Gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dari remisi tadi itu hanya 6 bulan, 6 bulan itu akhirnya saya sembuh, udah saya nggak mau minum obat lagi, saya full BP gitu. Jadi sampai sekarang ini saya full BP untuk yang autoimun. Lanjut bisnisnya ya Bu? Ya, untuk yang bisnisnya itu dari tadi saya nggak jadi frozen food itu kan pada saat COVID itu juga awal COVID itu memang omsetnya melonjak. Tapi setelah berjalannya COVID itu kan di kompleks saya banyak sekali yang bermain frozen food gitu. Jadi kan jadi sedikit nih makin dikit nih gitu kan. Begitu kan profitnya untuk yang frozen food itu nggak sebanyak dengan yang di BP. Akhirnya kata suami saya, udahlah katanya nggak usah frozen food. BP aja. Jadi BP aja. Jadi alhamdulillah sejak frozen foodnya saya berhenti, saya teruskan di BP gitu kan. Alhamdulillah tuh bisa untuk saya itu untuk sehari-hari ya. Jadi untuk sehari-hari juga saya bisa untuk yang utama itu misalnya untuk yang kalau misalnya udah berhenti itu potong kurban ya. Itu jadi saya tuh benar-benar dari BP itu dari ya BP bisa kurban daging. Ya, alhamdulillah dari situ. Dan juga bisa untuk tabungan umrah walaupun misalnya belum umrah ya. Karena saya kan sudah alhamdulillah sudah pergi melakukan ibadah haji. Jadi pengen umroh ya Bunda ya? Pengen umroh ya? Insya Allah. Masya Allah, luar biasa banget ya. Beliau yang sudah pensiun aja siap nih ya, langsung di bisnis BP. Dan alhamdulillah mitranya juga teman-teman pensiunan juga ya. Betul. Nah salah satunya Bunda Yuli ya, sama-sama pensiun diajak gabung ya, Masya Allah sudah melahirkan juga mitra yang tembus heli ya, keren banget. Terima kasih Bunda Emi testimoninya. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya untuk Bunda Emi. Masya Allah. Kalau tadi yang ini adalah pensiunan, saya pengen ngajakin lagi Bapak Ibu supaya pengen tahu lagi. Oh itu pensiunan banyak waktu, ya kan? Pengangguran ya ceritanya ya, banyak waktu untuk bisnis. Bagaimana kalau yang karyawan? Bisakah bisnis BP? Bisa banget. Mau nggak saya panggilkan yang karyawan nih bisnis BP nih? Mau? Maju dong Bunda Lucy. Masya Allah. Beliau ini karyawan di perusahaan asing loh. Namanya perusahaan asing itu sibuk warawiri ya. Bahkan ke luar negeri itu hampir tiap bulan kali ya. Ya, tapi beliau kok mau gitu ya ikut bisnis BP. Nah silakan kita kasih teman-teman di depan ini bagaimana nih karyawan bisa jalanin nih. Ya silakan Bunda. Terima kasih Bu Teni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya sharing sedikit. Dideketin aja. Ya. Oke. Saya gabung di BP ini sejak Oktober 2020 saat pandemi. Pas pandemi ya. Pandemi, ya. Waktu itu memang awalnya untuk kesehatan saya dan keluarga. Dan setelah beberapa lama menjalankan ini, nggak sampai 2 bulan, itu saya langsung tertarik untuk menjalankan bisnis ini karena saya melihat banyak yang bisa dilakukan walaupun kita juga masih statusnya sebagai karyawan ya, karena memang bisa dilakukan secara online dan juga dengan kita bisa mengatur waktu. Kenapa saya bilang bisa juga kita melakukan saat kita masih bekerja? Karena kita diajarin dan dibimbing oleh leader, mentor dan juga founder di sini. Yang penting kita punya niat yang lurus. Dan awalnya itu saya hanya bisa kayak membangun personal branding saya dengan
posting yang rutin. Dari postingan saya ya Bunda ya. Postingan rutin dan alhamdulillah dari postingan itu saya ada satu mitra yang dari luar Jakarta, dari Batam. Nah, yang tadi Pak Ridwan cerita ya, punya temen tiba-tiba lihat postingan kita, jadi buka cabang deh. Buka cabang di Batam. Beliau juga awalnya itu saya sebenarnya tidak tahu kalau beliau punya beliau punya penyakit yang itu penyakit yang lumayan berat ya, kanker tiroid, yang saya tahu setelah konsumsi setelah beli ke saya langsung bahwa dia sedang mengalami masa yang sangat sulit ya, karena memang sudah divonis usianya itu 9 bulan ya Bu Yanti Batam. Iya, sudah dalam hitungan bulan lah. Dan akhirnya kan sudah mencoba berbagai macam obat selain obat dokter, juga herbal segala macam. Dan beliau sangat yakin bahwa bisa dapat mengalami banyak perubahan setelah mengkonsumsi British Propolis. Dan akhirnya dia kembali ke dokter untuk minta dicek kembali, karena dia bilang saya udah banyak mengalami perubahan, saya pengen kontrol lagi. Dan dokternya sendiri kaget karena dokternya sampai bilang teruskan aja obat yang sekarang, karena udah nggak usah lagi konsumsi obat-obatan dokter karena sudah dinyatakan kanker itu sembuh. Itu benar subhanallah. Saya sebenarnya sangat kaget karena saya tidak tahu kalau beliau punya penyakit yang sangat parah. Dan akhirnya tanpa dipaksa pun beliau mau menjalankan bisnis ini juga gitu. Jadi memang bisnis ini sangat mudah ya, bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu karyawan, ibu rumah tangga. Yang penting kita punya niat yang lurus, dan kita memang yakin bahwa di sini itu kita tidak sendiri, karena kita dibimbing selain di grup sendiri, dan kita juga ada sangat rutin dari pembinaan. Bahkan Bunda Lucy ini teman-teman ya, pembinaan ikutnya di mana Bu? Di taksi ya. Saking nggak ada waktu gitu ya, di kantor nggak bisa, akhirnya di perjalanan buka yang link YouTube-nya ya. Sedapat mungkin kalau saya bisa join di Zoom itu alhamdulillah. Habis lagi. Ya, sedapat mungkin kalau saya bisa join di Zoom, saya usahakan join. Dan kalaupun saya nggak bisa join on cam, saya minta izin off cam, atau saya nyimak di YouTube biar saya tetap langsung masih kedengaran suaranya. Jadi saya merasa bahwa kalau saya tidak ikut pembinaan rutin itu saya merasa kayak rugi sekali, karena dengan kita langsung aja nggak apa-apa Bu. Dengan kita dapat termotivasi dari ilmu-ilmu dari pembinaan itu, dengan kita harus memotivasi diri kita sendiri kalau kita udah bergabung di bisnis ini. Dan kita juga harus punya disiplin yang tinggi. Jadi tanpa harus dipantau atau istilahnya dikasih instruksi oleh leader harus A, B, C, D, kita udah punya pattern sendiri ya. Jadi kalau kita udah bergabung, kita tahu bahwa ini bisnisnya kita. Jadi kita jalankan dengan niat yang lurus, dan insya Allah itu hasilnya memang nyata sekali ya. Jadi saya juga masih banyak belajar dari yang lain, karena saya juga masih harus memantaskan diri. Banyak sekali yang ilmu-ilmu yang saya harus terapkan ke teman-teman saya yang mitra-mitra saya yang di luar Jakarta juga. Jadi saya juga masih banyak harus belajar. Keren. Itu teman Ibu yang stadium berapa? Udah stadium 4 Udah ya? stadium 4, iya. Udah stadium 4. Dan itu sekarang beliau sudah sangat lumayan melesat yang di Batam, karena jualannya melesat ya, kan dia udah sangat sehat. Jadi dia juga pengen orang lain yang mempunyai penyakit dengdau itu juga dapat terbantukan. Cuma kalau pemakaian dia itu berat badan 10 kilo, 1 tetes. Iya. Berarti saya 8 tetes tuh. Enggak, kalau misalnya itu kan maksimalnya 8 tetes ya. Oh. Nah, jadi bisa. Insya Allah di BP itu pemakaian berapapun juga nggak ada resiko. Nanti dijelaskan lebih lanjut ya Bu ya. Nanti untuk tanya jawab setelah acara. Ya, oke. Terima kasih banyak Bunda Lucy testimoninya. Masya Allah beliau ini juga sudah tembus heli trip ya, tembus ke Malaysia gratis ya, dan penjualnya per bulan rata-rata 300 botol. Masya Allah.
Bayangkan ya Bapak Ibu ya, tadi kata Pak Ridwan mau umroh ya, cukup jual 2 botol sebulan, bener ya? Sebulan, sehari ya, sehari. Berarti 1 bulan kurang lebih 60 botol. Lah ini kalau 300 botol, berarti bisa umroh sekeluarga nggak? Bisa banget. Siapa yang mau umroh sekeluarga? Masya Allah, artinya gampang banget ya. Tadi saya menyampaikan ini, ya luar biasa banget nih. Aduh Bu Dokter, terima kasih ya sudah hadir di acara, berkah-berkah, Masya Allah. Ya, ini mic-nya mohon maaf masih ini. Oh iya. Dokter ngomongnya agak teriak aja. Bisa nih, kadang-kadang hilang timbul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bukan orang mana? saya dari Surabaya tadi. Masya Allah, dari Surabaya lo jauh datang ke Bekasi, tepuk tangan dong. Jadi praktisnya bisnis BP itu ya. Jadi betul sekali kata Bu Teni tadi, bisa buka cabang di mana saja. Dan kebetulan saya juga dalam rangka kesini juga dalam rangka bertemu dengan mitra-mitra yang berada di Bekasi, Bogor, Jakarta dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang produk BP Group ini sudah standarnya tuh Masya Allah luar biasa. Prinsipnya itqan ya. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Jadi kalau sudah berkualitas ya, kualitas yang bicara ya. Kita ya harus memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat seperti lebah ya kan. Lebah itu dia mengambil yang baik-baik dan hanya mengeluarkan yang baik gitu. Dan begitu pula kita kalau kita bisnis ya kan, kita harus berbisnis yang baik seperti ini tadi. Contoh misalnya kayak yang paling best seller tadi propolis. Sebenarnya propolis itu apa sih? Ya. Apa bedanya sama madu gitu? Kalau madu itu ada di dalam sarang lebah, kalau propolis itu di mana? Di luarnya, melapisi sarangnya lebah seperti itu. Jadi kalau misalnya madu itu antioksidannya, kalau dari literatur yang saya baca, antioksidan itu apa sih? Mencegah kanker ya. Nah, antioksidannya kalau untuk madu itu 0,001%. Sedangkan kalau propolis antioksidannya itu 40 kali lipat ya. Masya Allah. Jadi kalau tadi ada yang cerita ya kan propolis bisa dipakai terapi ya, orang-orang untuk mencegah kanker ya, mencegah kanker atau mengobati kanker itu sangat bisa. Kenapa? Antioksidannya sangat tinggi ya. Dalam penelitian yang lain ya, dalam 100 gram ya, 100 gram wortel ya, itu antioksidannya, jadi ada diagramnya ya. Nah, kalau saya bukunya ada di rumah sih. Jadi kalau 100 gram wortel itu antioksidannya itu segini ya. Tapi kalau propolis itu wah sangat beda gitu loh, tinggi sekali antioksidan dalam 100 gram propolis. Jadi bentuk awal propolis itu kan padat ya, kemudian dirubah menjadi cair seperti British propolis ini sehingga gampang sekali pemakaiannya seperti itu. Nah, sampai ada penelitian ya, sebenarnya propolis ini udah sejak zaman dahulu kala dipakai, sejak zaman Ibnu Sina gitu kan. Tahu Fir'aun ya, yang kemudian mayatnya diawetkan, nah dibalsam itu pakai propolis. Nah itu ada penelitian juga ya kan, bangkai tikus dimasukkan ke dalam sarang lebah, itu bangkai tikusnya nggak membusuk, nggak berbau, nggak ada belatungnya. Ternyata kenapa? Di dalam sarang lebah itu tidak ada virus, kuman, bakteri, jamur atau apapun yang bisa membusukkan si bangkai tikus ini tadi. Berkat kerja dari propolis, makanya propolis dibilang antibiotik alami, anti jamur alami, antivirus, antioksidan, anti hipertensi, anti diabetes dan lain-lain. Nah, kalau sekarang tebak-tebakan nih, kalau saya bilang paracetamol, biasanya dipakai buat apa? Panas, demam, sakit gigi. Ya, paracetamol bisa nggak dipakai buat mengendalikan tekanan darah? Nggak bisa. Paracetamol bisa nggak buat mengendalikan kadar gula darah? Bisa juga. Itulah ya kan, obat-obatan itu memang satu obat untuk satu penyakit karena dia kerjanya di satu organ tertentu, kayak gitu, satu sasaran tertentu gitu kan. Tapi kalau propolis ya, itu alhamdulillah insya Allah ya kan, penelitiannya ya, ilmiahnya ada ya kan, dia antibiotiknya alami ya, anti jamur alami ya. Atau tadi kayak tadi ya, misalnya sakit gigi ditetesin, kenapa kok sakit giginya bisa langsung reda gitu kan? Itu karena dia antibiotik alami gitu. Terus kemudian bisa mengendalikan kadar gula darah juga gitu kan. Ya karena memang dia punya antioksidan tinggi yang bekerjanya langsung memperbaiki sel pankreas yang rusak ya. Jadi kalau dikonsumsi terus-menerus sangat aman, tidak ada efek samping seperti itu. Bahkan efek sampingnya sangat positif sekali nih. Tadi kan kita banyak kayak Bu Teni ya, tadi testimoninya banyak yang masuk gitu. Kadang ya konsumen-konsumen itu konsumsi untuk satu keluhan tertentu, ternyata keluhan-keluhan yang lain ikut terselesaikan gitu. Nah jadi Masya Allah
niat kita di sini ya kan, bisnisnya ya kan alhamdulillah cuannya dapat ya kan, dan insya Allah jadi kebaikan bagi banyak orang. Belum lagi yang lain ya kan, udah ada propolisnya, ada minyak ikannya. Minyak ikan buat apa sih minyak ikan? Kok minum minyak ikan gitu kan, nggak ada. Kok jangan sampai minyak goreng yang diminum ya. Ya, minyak ikan itu minyak lemak yang sangat bagus ya. Dia mengikat kolesterol jahat ya. Kolesterol jahat emangnya dari mana sih kolesterol jahat itu masuk ke dalam tubuh kita? Banyak tuh macam-macam. Nah, siapa nih yang tiap hari makan gorengan? Kayaknya orang Indonesia tuh ya, gorengan ya, kerupuk ya kan. Nah itu ya, lemak jahat itu harus diikat sama lemak baik. Salah satunya adalah minyak ikan ini. Buat anak-anak itu juga bagus sekali. Anak-anak kita makan minumannya gimana ya? Biasanya seringnya apa? Seringnya ciki-ciki ya kan, kemudian wafer-waferan dan sebagainya, atau sering minum, mohon maaf ya, teh-teh yang ada pemanis-pemanis buatannya. Jadi sekarang itu anak umur 10 tahun udah pada stroke. Kenapa? Minum, mohon maaf, teh yang ada ulat-ulatnya. Ya, itu 1 hari 5 botol. Itu ada pasien yang datang ke klinik itu kondisi stroke, usia 15 tahun. Dia setiap hari minum teh itu ya, itu 5 botol setiap hari. Nah, daripada minum yang kayak gitu, mending minum propolis ya kan, atau dikasih minyak ikan gini. Masya Allah, banyak sekali Bu Teni. Itu mungkin sedikit dari saya tambahan. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada keraguan ya, Insya Allah. Kalau bagi saya ya, propolis itu ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Apa tadi? Ilmiah, alamiah, ilahiyah. Insya Allah itu saja. Boleh dong tambahin? Kenapa mau ikutan bisnis BP nih? Motivasinya adalah manfaat, kayak lebah tadi. Hidup itu untuk memberikan manfaat. Ya kan? Kalau misalnya ya, apakah misalnya gini, oh jualan BP dokter, oh pantas lah penjualannya bagus sekali, itu nggak mesti. Maka kalau tadi sudah testimoninya, udah di latar belakang bermacam-macam, semua bisa. Ya kan, pokoknya niatnya adalah kita menebarkan manfaat. Kalau saya dulu ya kan mikirnya adalah oke, saya praktek ya kan, saya praktek, siapa yang mendapatkan manfaat, saya ataupun pasien yang saya tangani. Gimana dengan orang lain yang misalnya yang tidak saya kenal gitu ya, nah, apakah mereka juga mendapatkan manfaat dari saya? Tapi kalau saya bisnis, saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Contoh misalnya ada yang bisa lunas utang wasilah jualan, saya ajakin jualan ya kan. Oke, saya saat ini tidak punya utang. Pikirnya kayak gitu ya kan, ngapain sih dokter udah praktek kan udah dapat dari situ kan gitu ya. Nah kalau misalnya kita pikirkan diri kita saja ya kan, mungkin manfaat kita ya hanya berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau kita pikirkan jadi jalan manfaat bagi orang lain ya kan, alhamdulillah bisa mengantarkan orang ya kan, bisa lunas utang wasilah jualan gitu, dapat pahala nggak? Alhamdulillah, insya Allah kita yakinnya dapat pahala ya kan. Motivasinya adalah meluaskan manfaat. Ingin juga Bu Teni kayak tadi ya kan, pengen umroh sekeluarga gitu kan. Oke, kita sudah umroh, bagaimana keluarga-keluarga yang lain? Sudahkah keluarga-keluarga yang lain memikirkan untuk haji dan umroh? Ya kan? Bisa jadi itu nggak ada dalam pikirannya gitu kan. Nah maka motivasi kita di sini ya kan, gabung di sini adalah semata-mata untuk semakin meluaskan manfaat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih dokter, Masya Allah, semoga semakin sukses, semakin banyak